Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, baiknya kalau berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Ya, siap. Baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Bisa tolong dibantu ini? Siapa yang biasanya bisa? Bisna Bu. Udah tolong ya. Nah sekalian karena lagi nungguin juga ya, sembari nungguin ini kita absen dulu. Coba. Bisna, Hadira. Sipa, Hadira. ini ada. Nanda, Hadira. ya. Hadira. Materi sekarang yang akan dipelajari adalah iman kepada hari kiamat. Sebelumnya, kalau rukun iman itu ada berapa sih? Rukun iman ada 6. Iman kepada hari kiamat itu adanya di rukun iman yang keberapa? 5. Betul. Berarti yang terakhir adalah Qada dan qadar. selanjutnya. Nah, kelihatan nggak? Enggak Bu. Soalnya mata saya lumayan kelihatan. Kelihatan? Oke, yang pertama ada pengertian dari iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat siapa? Israfil. Betul, pintar. Nah, dijelaskan bahwa pada hari itu nanti daratan, lautan, dan benda-benda yang akan di langit itu yang ada di langit itu saling porak-poranda. Porak-poranda di sini artinya apa? Saling bertabrakan. Nah, yang ada di dalam dunia, di dalam bumi itu juga sama, saling porak-poranda juga. Gunung-gunung pada meletus, hancur, terus air laut itu tsunami. Pokoknya di dalam maupun di luar angkasa maupun di dalam bumi itu semuanya porak-poranda, ya. Lalu selanjutnya ada dalil nakli. Dalil nakli yang terdapat di dalam iman kepada hari kiamat, yaitu Al-Hajj ayat 7. Siapa yang bersedia untuk membaca? Yana, bisa tolong bacakan? Ya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul 'azim. Di sini artinya tertulis, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Lalu kiamat ini terjadi ketika semua orang itu sudah menjadi seburuk-buruknya makhluk yang ada di dunia ini. Lalu yang kedua ada pembagian kiamat. Macam-macam kiamat ada dua. Yang pertama ada kiamat Sugro. mau sugro dulu, mau kubro dulu. Kubro dulu. Yang kedua Sugro. Yang kedua sugro. Nah, yang kiamat sugro itu artinya apa? Kiamat yang kecil. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Contohnya air bumi, tsunami, meletus. Bisa Pak Indra.
Oke, bagus. Mau Isna ataupun Nanda sama-sama pintar, semuanya juga sama. Tapi keberanian kalian nanti harus biasa lagi yang belum jawab. Lalu ada kiamat kubro. Kiamat kubro bisa dikatakan sebagai kiamat besar. Nah, kiamat besar ini adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia ini yang tadi dijelasin sama ibu, bahwa dunia akan porak-poranda, mau di dalam bumi, mau di luar bumi, itu sama, semuanya akan hancur total, tidak ada yang tersisa. Kapan terjadinya? Tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi SAW saja tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Tapi Allah telah memberikan tanda-tanda mengenai kiamat kubro. Nanti ibu jelasin. Selanjutnya adalah nama-nama hari kiamat ya. Yang pertama ada Yaumul Akhir, Yaumul Hisab, Yaumul Fasli, Yaumul Jami', Tolak, Hasrah, Fat, Qari'ah, Ba'ad, dan Uqqa. Yang selanjutnya ada, perjalanan ke alam akhirat. Kelihatan ya semuanya? Iya, Bu. Tapi kayaknya gambar ini itu ya, gak kelihatan ya? Iya. Diinin aja, Bu. Ada spidol nggak ya? Ini aja nih ibu kasih tahu. Yang pertama kita itu, waduh tuh tinggi juga ya ini nggak nyampe. Terus aja, Bu. Gak apa-apa ya. Oh ya udah dari sini aja ya. Iya, Bu. Yang pertama ada alam. Ya Allah, berapa ibu? Banyak Bu itu, Bu. Baru beli tadi. Coba kita cobain lagi satu-satu. Nah ini lumayan. Alam ruh. Nah, ini alam ruh ini terjadi ketika kita ruh kita itu masih ada di gimana ya? Laut mahfuz. Ya. Lalu setelah itu kita berada di alam kandungan. Nah, di sini ada di alam kandungan. Apa itu alam kandungan? Alam rahim. Iya. Alam dimana ketika kita masih berada di dalam perut Ibu. ibu atau ayah? Ibu. Betul. Lalu setelah nanti udah memasuki kedua alam ini, barulah kita dilahirkan ke Dunia. dunia. Ini nggak apa-apa ya? Masih kelihatan kan? Kelihatan. Alam dunia. Nah, disinilah kita berada di alam dunia. Kalau di sininya itu nih, maaf ya, belum nyampe. Itu yang ada tanda merahnya itu kita berada di situ sekarang. Lalu setelah itu di alam dunia kita harus senantiasa untuk mencari amal baik gitu ya, menambah pahala. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika nanti kita sudah tiada, maka semua amal baik itu, semua pahala itu akan menolong kita di akhirat nanti. Nah, setelah melewati proses alam dunia, nanti kita ketemu di alam, ya Allah. Coba kita cari lagi dulu ya. Semoga ini masih bisa ya. Satu lagi. Nanti minta ya ke TU. Iya, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, setelah memasuki alam dunia, nanti kita ketemu alam kubur. Di alam kubur ini belum tentu kita bisa masuk surga ataupun bisa masuk neraka, karena di alam kubur ini kita timbangan amal kita tuh masih diperhitungkan di yaumul mizan. Ya. Nah, nanti dari alam kubur, di sini alam kubur ya. Nih. Nah, semua makhluk nanti setelah di alam kubur ini harus nunggu hari di mana semua itu yang masih hidup juga dihancurkan, yaitu hari kiamat. Nah, nanti kalau misalkan udah ada di alam kubur, kita nungguin semuanya ke alam kehancuran, alam atau biasa disebut hari kiamat. Nah, nanti setelah hari kiamat tersebut ada tuh hari dibangkitkan kembali. Jadi semua manusia itu nanti ada tiupan trompet kedua yang ditiup oleh malaikat. Nah, di situ semuanya bakal dibangkitkan kembali, semua makhluk hidup. Setelah itu ada padang mahsyar. Nah, mana ini? Dan di sini nih syafaat.
untuk siapapun yang berbuat baik pasti akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu ada banyak ya, ada melalui dari orang lain bisa, dari Al-Quran bisa, bahkan yang paling kita pengen itu kan syafaat dari Nabi Muhammad SAW ya. Nanti setelah mendapatkan syafaat baru kita dihisab nih, dihitung-hitung terus amalnya juga, terus dihisab tuh. Abis dari hisab ini ke kalau di sini apa ya? Penyerahan catatan amal. Nah, nanti udah di penyerahan catatan amal, baru deh ditimbang di sini. Yaumul mizan, hari penimbangan. Nah, nanti setelah ada di sini kita masuk ke telaga. Terus abis dari telaga kita berjalan ke jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, nanti di sini di jembatan Shirathul Mustaqim itu kalau misalkan kita belum mampu melewatinya maka kita bisa masuk neraka. Tapi kalau misalnya kita punya amal baik, udah dapat syafaat, apalagi nanti kita bisa masuk surga. Amin ya Allah. Lanjut. Tanda-tanda kiamat kecil tadi udah disebutin ya sama Isna, ada gempa-gempa atau pokoknya kiamat kecil itu yang berhubungan sama bencana alam ya. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda kiamat besar. Kalian juga pasti udah sebagian besar udah pada tahu ya kalau tanda-tanda kiamat besar itu terjadi ketika kayak matahari itu terbitnya dari barat, terus munculnya Imam Mahdi gitu ya. Terus turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, terus adanya Dajjal, hancurnya kota Mekah, terus semua orang menjadi kafir dan sifatnya seperti binatang. Alhamdulillah ya, semoga kita dijauhkan. Amin. Lalu yang terakhir ada hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama ada dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua lebih mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga termotivasi untuk banyak beramal soleh dan berakhlak karimah. Yang keempat senantiasa selalu meminta ampun kepada Allah. Yang kelima mendorong manusia untuk meyakini bahwa kehidupan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang keenam ada dapat menambah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala macam cobaan. Dan yang terakhir ada selalu bersikap hati-hati dan mawas diri dalam bertindak karena meyakini bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, sebelum kita tutup materi sekarang, Ibu mau nanya dulu. Tadi rukun iman ada berapa? Ada 6. Terus iman kepada hari akhir itu adanya nih seberapa Nanda? 5. Terus apalagi ya? Nah, coba macam-macam kiamat. Ada berapa kiamat? 2. Ada 2, nih pintar. Apa aja? Kubro sama kiamat subro. Kiamat kubro dan kiamat subro. Nah, untuk itu kalian nanti tugas mandirinya adalah mempelajari lagi bagaimana proses terjadinya kiamat ya, karena kalau misalkan mengandalkan dari sekarang aja belum tentu semua pengetahuan itu dapat ya di kalian. Jadi kalian juga harus baca-baca sendiri di rumah nanti, itu sebagai tugas ya. Iya Bu. Nanti Ibu minta tolong matikan ya, bawa laptopnya ke ruangan Ibu. Iya Bu. Sekarang tutup dulu. Siapa yang itu Cipa ya? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya semuanya. Iya, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.